Di Pakistan, kekuasaan tidak pernah diwariskan tanpa darah, dan harapan tidak pernah tumbuh tanpa ancaman. Sejak kelahirannya, negara ini hidup di antara janji demokrasi dan bayang-bayang senjata, antara suara rakyat dan kehendak militer. Sejarahnya dipenuhi kudeta, penjara, pengasingan, dan kematian yang tak pernah sepenuhnya terjelaskan. Dari pusaran inilah muncul seorang perempuan, lahir ke dalam dinasti politik, dibesarkan di tengah kekuasaan, dan ditempa oleh tragedi negara yang tak pernah stabil. Namanya menjadi simbol harapan sekaligus perlawanan, dipuja oleh jutaan orang dan dibenci oleh kekuatan yang merasa terancam. Benazir Bhutto bukan sekedar tokoh politik, ia adalah anomali dalam sistem yang menolak perubahan. Seorang perempuan di negeri yang kepemimpinannya lama dikendalikan oleh militer dan patriarki. Kehadirannya mengguncang tatanan lama dan memaksa Pakistan berhadapan dengan pertanyaan yang selama ini dihindari. Siapa yang berhak memimpin dan dengan harga apa? Setiap langkahnya diiringi resiko, setiap pidatonya membawa konsekuensi, dan di balik kemenangan dan sorak-sorai masa, terdapat tekanan, pengkhianatan, dan ancaman kematian yang terus membayangi. Kisah ini bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang keberanian untuk kembali ketika melarikan diri adalah pilihan paling aman, tentang idealisme yang diuji oleh realitas politik yang kejam, dan tentang harga yang harus dibayar ketika seseorang memilih berdiri di garis depan sejarah. Inilah kisah Benazir Bhutto, sebuah perjalanan hidup yang mencerminkan pergulatan Pakistan itu sendiri, antara demokrasi dan dominasi, antara harapan dan kehancuran. Benazir Bhutto lahir pada 21 Juni tahun 1953 di Rumah Sakit Bersalin Pinto, Karachi, wilayah Sindh. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Zulfikar Ali Bhutto dan Begum Nusrat Isfahani. Sejak awal kehidupannya, latar keluarga telah menempatkannya di lingkaran elit sosial dan politik Pakistan. Garis keturunan ibunya berasal dari Isfahan, Persia, yang kini menjadi Iran. Dari keluarga pedagang kaya dengan akar Persia dan sebagian Kurdi. Sementara dari pihak ayah, Benazir mewarisi nama besar Bhutto, keluarga bangsawan pemilik tanah di Sindh yang termasuk golongan Wadiro, kelas aristokrat pedesaan yang memiliki pengaruh ekonomi dan sosial yang kuat. Keluarga ini dikenal sebagai Muslim Sunni, meskipun Nusrat awalnya berasal dari keluarga Syiah sebelum mengikuti mazhab Sunni setelah menikah. Zulfikar Ali Bhutto sendiri adalah putra Shahnawaz Bhutto, seorang tokoh politik terkemuka yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Negara Junagdah. Ketika Shahnawaz wafat pada tahun 1957, Zulfikar mewarisi kepemilikan tanah keluarga dalam jumlah besar, menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh secara ekonomi di Pakistan. Lingkungan kemewahan dan kekuatan inilah yang membingkai masa kanak-kanak Benazir. Ia tumbuh sebagai anak sulung dengan 3 adik, Murtaza, Sanam, dan Shahnawaz. Nama Benazir diberikan untuk mengenang seorang bibi yang meninggal pada usia muda, sebuah penamaan yang sejak awal mengaitkannya dengan ingatan dan harapan keluarga. Bahasa pertamanya adalah bahasa Inggris. Ia fasih berbahasa Urdu, hanya sedikit menggunakan bahasa Sindhi, dan sempat diperkenalkan pada bahasa Persia oleh ibunya. Pendidikan awalnya berlangsung di Karachi sebelum melanjutkan ke sekolah berasrama di Murree. Di kota pegunungan ini, ia mengalami suasana tegang perang India-Pakistan tahun 1965, termasuk latihan serangan udara yang harus diikuti para murid. Pengalaman tersebut memperkenalkannya sejak dini pada realitas konflik negara yang sedang dibangun. Di dalam keluarga, ia sangat mengagumi ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto. Pada gilirannya, mendorong pendidikan putrinya dengan cara yang tidak lazim bagi perempuan Pakistan pada masa itu. Namun kehidupan keluarga mereka tidak sepenuhnya harmonis. Hubungan orang tuanya diwarnai ketegangan yang tidak pernah diungkapkan secara terbuka oleh Benazir, meski meninggalkan jejak emosional dalam perjalanan hidupnya. Seiring bertambahnya usia, dunia politik semakin dekat dengannya. Ketika ia masih kecil, ayahnya menjabat sebagai Menteri Kabinet dan kemudian Menteri Luar Negeri. Rumah keluarga Bhutto kerap didatangi tokoh internasional seperti Zhou Enlai, Henry Kissinger, dan Hubert Humphrey.
Pada usia remaja, Benazir menyaksikan ayahnya meninggalkan pemerintahan dan mendirikan Partai Rakyat Pakistan, sebuah gerakan politik dengan gagasan populis yang menggabungkan Islam, demokrasi, dan keadilan sosial. Di tengah gelombang protes nasional dan penahanan ayahnya pada akhir 1960-an, Benazir mulai memahami bahwa kekuasaan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu disertai resiko, pengorbanan, dan harga diri yang harus dibayar. Sebuah pemahaman awal yang kelak membentuk arah hidupnya. Memasuki akhir dekade 1960-an, kehidupan Benazir Bhutto bergerak menjauh dari Pakistan menuju pusat-pusat pendidikan barat. Pada usia 16 tahun, ia memulai studi sarjana di Radcliffe College, Universitas Harvard. Langkah ini dimungkinkan melalui jaringan ayahnya, yang memastikan ia dapat diterima lebih awal dari batas usia umum. Selama berada di Amerika Serikat, seorang ekonom terkemuka yang juga sahabat keluarganya, John Kenneth Galbraith, bertindak sebagai wali lokalnya. Masa-masa awal di Harvard tidak sepenuhnya mudah. Perbedaan budaya dan lingkungan sosial membuatnya kesulitan beradaptasi. Namun seiring waktu, ia menemukan ruang untuk berkembang. Ia terlibat aktif dalam kehidupan kampus, berperan sebagai pemandu wisata universitas, dan mengelola kegiatan sosial di asramanya. Di tengah atmosfer politik Amerika yang bergolak, ia turut ambil bagian dalam demonstrasi menentang Perang Vietnam dan berinteraksi dengan gerakan feminisme gelombang kedua, meskipun tetap menjaga jarak kritis terhadap sebagian gagasan yang berkembang. Secara akademik, ia menekuni studi pemerintahan komparatif dan menyelesaikan pendidikannya dengan predikat cum laude pada tahun 1973. Di luar ruang kelas, keterlibatannya dengan dinamika internasional semakin intens. Pada tahun 1971, ia menyaksikan secara langsung perdebatan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait konflik India-Pakistan. Tidak lama kemudian, perubahan besar terjadi di tanah air ketika ayahnya muncul sebagai pemimpin sipil pertama setelah lebih dari 1 dekade pemerintahan militer. Pengalaman tersebut membawanya lebih dekat pada diplomasi tingkat tinggi. Ia mendampingi ayahnya dalam pertemuan bilateral di Simla dan diperkenalkan kepada sejumlah kepala pemerintahan, termasuk Perdana Menteri India. Perhatian media yang ia terima dalam kesempatan ini menandai kemunculan publik pertamanya, sekaligus memperkuat kesadarannya akan peran simbolis yang mulai dilekatkan padanya sebagai representasi generasi baru Pakistan. Perjalanan intelektualnya pun berlanjut di Inggris. Pada musim gugur tahun 1973, ia memasuki Lady Margaret Hall di Universitas Oxford untuk menempuh studi filsafat, politik, dan ekonomi. Lingkungan akademik ini memberinya ruang untuk memperdalam analisis politik dan membangun jaringan pertemanan lintas negara. Setelah menyelesaikan gelar sarjana keduanya, ia melanjutkan 1 tahun studi pasca sarjana yang berfokus pada hukum internasional dan diplomasi. Di Oxford, Benazir Bhutto aktif dalam kegiatan debat dan organisasi mahasiswa. Puncaknya terjadi pada tahun 1977 ketika ia terpilih memimpin Oxford Union, menjadikannya perempuan Asia pertama yang menduduki posisi tersebut. Jabatan ini menegaskan kemampuannya berargumentasi, memimpin, dan bernegosiasi dalam forum publik yang kritis. Di saat yang sama, ia berinteraksi dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari negara-negara yang secara politik bermusuhan dengan Pakistan. Pengalaman akademik dan sosial ini membentuk kerangka pemikirannya secara mendalam. Ia mulai melihat politik sebagai perpaduan antara prinsip, strategi, dan tanggung jawab global. Ketika ia menyelesaikan pendidikannya dan kembali ke Pakistan pada pertengahan tahun 1977, Benazir membawa bekal intelektual yang kuat serta niat awal untuk meniti jalur profesional di bidang diplomasi. Sebuah rencana yang kelak berubah drastis akibat situasi politik yang segera memburuk di negaranya. Titik balik penting menentukan dalam kehidupan Benazir Bhutto datang pada musim panas tahun 1977. Pemerintahan sipil yang baru saja memperoleh mandat rakyat digulingkan melalui kudeta militer yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Muhammad Zia-ul-Haq. Operasi yang disebut sebagai penyelamatan negara itu justru membuka babak baru pemerintahan represif di Pakistan.
Setelah pengambil alihan kekuasaan, konstitusi ditangguhkan dan sistem politik digantikan oleh kombinasi kekuasaan militer dan agenda islamisasi yang ketat. Penangkapan terhadap politisi oposisi, jurnalis, serta kalangan intelektual terjadi secara luas. Dalam suasana ini, Zulfikar Ali Bhutto ditahan, dilepaskan sementara, lalu kembali dijebloskan ke penjara ketika dukungan massa terhadapnya menunjukkan bahwa pengaruhnya belum padam. Tak lama berselang, sebuah tuduhan pembunuhan dari peristiwa tahun 1974 digunakan untuk menjeratnya secara hukum. Proses pengadilan yang berlangsung kemudian dipandang oleh banyak pihak sebagai syarat kepentingan politik. Di tengah situasi tersebut, Benazir dan ibunya memilih tetap berada di Pakistan. Mereka bolak-balik mengalami penahanan singkat, namun tetap berusaha menjaga hubungan dengan Zulfikar yang dipenjara serta menggalang dukungan bagi dirinya. Benazir terlibat langsung dalam upaya pembelaan hukum ayahnya. Ia membantu menyiapkan dokumen, menghadiri proses peradilan, dan berupaya menarik perhatian publik nasional maupun internasional. Ketika putusan mati akhirnya dijatuhkan dan dilakukan oleh Mahkamah Agung, harapan itu runtuh. Pada April tahun 1979, Zulfikar Ali Bhutto dieksekusi melalui hukuman gantung. Sesudah peristiwa tersebut, Benazir dan Nusrat Bhutto kembali ditahan. 6 bulan di penjara diikuti dengan tahanan rumah yang ketat, menempatkan keduanya dalam pengawasan negara secara terus-menerus. Pada saat yang sama, peran Benazir di Partai Rakyat Pakistan semakin menonjol. Ia mengambil alih tanggung jawab politik yang sebelumnya diemban ayahnya, memimpin partai di tengah tekanan rezim militer. Upaya perlawanan sipil kemudian dilembagakan melalui pembentukan gerakan untuk pemulihan demokrasi. Koalisi ini menyatukan berbagai partai oposisi dengan tuntutan utama berakhirnya darurat militer, pemilihan konstitusi, dan pemilihan umum yang bebas. Meski dibayangi ketidakpercayaan antar anggota, gerakan ini menjadi simbol oposisi terorganisasi terhadap pemerintahan Zia. Di sisi lain, arah perjuangan keluarga Bhutto terbelah. Dari luar negeri, dua saudara Benazir memilih jalur konfrontasi bersenjata, membentuk kelompok yang melakukan sabotase dan aksi kekerasan. Benazir sendiri menolak pendekatan tersebut, meyakini bahwa tindakan semacam itu hanya akan memperkuat legitimasi rezim militer. Perbedaan pandangan ini memperumit posisinya, baik secara politik maupun pribadi. Ketika sebuah pembajakan pesawat terjadi pada tahun 1981, pemerintah menggunakan peristiwa itu sebagai alasan untuk kembali menangkap Benazir dan ibunya. Penahanan kali ini berlangsung lebih berat. Ia dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain, kerap ditempatkan dalam isolasi dan mengalami penurunan kondisi kesehatan yang serius. Rambut rontok, gangguan fisik, dan tekanan psikologis menjadi bagian dari kesehariannya. Tekanan dari luar negeri perlahan meningkat. Sejumlah tokoh politik internasional mulai menyoroti perlakuan terhadap Benazir Bhutto. Dukungan ini akhirnya memaksa pemerintah Pakistan untuk melonggarkan sikapnya. Pada awal tahun 1984, setelah bertahun-tahun berada dalam penjara dan tahanan rumah, Benazir dibebaskan dan dipaksa meninggalkan negaranya. Kepergiannya ke luar negeri menandai awal fase pengasingan. Ia keluar dari Pakistan bukan sebagai warga biasa, melainkan sebagai simbol perlawanan yang selamat dari upaya sistematis untuk dibungkam. Dari titik inilah perjuangannya memasuki babak baru, perjuangan dari kejauhan dengan panggung internasional sebagai ruang bersuara. Pembebasan dari Pakistan tidak serta-merta berarti kebebasan yang utuh. Setelah dipaksa meninggalkan negaranya, Benazir Bhutto tiba di Eropa dalam kondisi fisik dan psikologis yang rapuh. Dari Jenewa, ia melanjutkan perjalanan ke Inggris untuk menjalani operasi medis, sebelum akhirnya menetap sementara di London. Tahun-tahun penahanan meninggalkan jejak mendalam. Ia hidup dalam kewaspadaan, mudah terkejut oleh suara tiba-tiba, dan dibayangi ketakutan akan ancaman yang tak terlihat. Meski demikian, pengasingan justru memberinya ruang untuk kembali membangun kekuatan politik. London perlahan berubah menjadi pusat aktivitas oposisi Pakistan di luar negeri. Tempat tinggalnya menjadi titik temu para kader Partai Rakyat Pakistan yang terpaksa meninggalkan tanah air. Dari sana, kampanye internasional digerakkan untuk menarik perhatian dunia terhadap tahanan politik dan watak represif pemerintahan militer di Pakistan. Namun kepemimpinannya di pengasingan tidak sepenuhnya diterima tanpa perlawanan. Di dalam partai muncul keraguan terhadap kapasitasnya. Sebagian tokoh senior mempertanyakan komitmennya terhadap ideologi lama partai, sementara yang lain menganggap bahwa dominasi keluarga Bhutto justru menghambat pembaruan. Ketegangan ini semakin tajam karena perbedaan pandangan di dalam keluarganya sendiri mengenai arah perjuangan politik.
Situasi menjadi semakin rumit ketika salah satu saudaranya meninggal secara misterius di Eropa Selatan. Peristiwa ini kembali menyeret Benazir ke pusaran duka dan kecurigaan. Pemerintah Pakistan mengizinkannya pulang untuk pemakaman, tetapi kesempatan tersebut segera berujung pada penahanan ulang. Ia kembali ditempatkan di bawah pengawasan ketat sebelum akhirnya diizinkan meninggalkan Pakistan sekali lagi. Menjelang pertengahan dekade tahun 1980-an, perubahan perlahan mulai terasa. Tekanan internasional, melemahnya legitimasi rezim, serta dicabutnya darurat militer membuka celah bagi aktivitas politik yang lebih terbuka. Benazir memutuskan bahwa waktunya untuk kembali telah tiba. Ketika ia mendarat di Pakistan lagi pada tahun 1986, sambutan rakyat menunjukkan bahwa pengaruhnya bukan hanya bertahan, tetapi tumbuh semakin besar. Kepulangannya disertai dengan serangkaian unjuk rasa besar yang menantang kekuasaan militer secara terbuka. Di berbagai wilayah, ia berbicara tentang pemulihan hak-hak sipil dan kembalinya pemerintahan konstitusional. Respon negara tetap keras, penahanan kembali menjadi resiko yang harus ia terima. Namun ruang politik yang dulu tertutup kini tidak lagi sepenuhnya senyap. Di tengah tekanan tersebut, Benazir mengambil keputusan pribadi yang juga memiliki dimensi politik. Ia menikah, sebuah langkah yang memperkuat posisinya di mata masyarakat konservatif dan menandai fase baru dalam hidupnya. Tak lama kemudian, ia menjadi seorang ibu, sembari tetap berada di pusat pergulatan politik nasional. Menjelang akhir dekade, lanskap kekuasaan Pakistan kembali berubah secara drastis. Runtuhnya kepemimpinan militer membuka jalan bagi proses politik yang selama bertahun-tahun tertunda. Setelah masa panjang penjara, pengasingan, dan kehilangan, Benazir Bhutto kini berdiri di ambang peluang yang belum pernah terbuka sebelumnya. Kesempatan untuk menguji apakah perjuangan panjangnya dapat diterjemahkan menjadi mandat rakyat. Ketika Pakistan bersiap memasuki fase politik baru pada tahun 1988, bayang-bayang rezim militer masih terasa kuat. Pada bulan Mei tahun itu, Jenderal Zia-ul Haq membubarkan Majelis Nasional dan mengumumkan pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada November. Keputusan ini bukan sekedar prosedur konstitusional, melainkan bagian dari strategi politik yang dirancang untuk membatasi ruang gerak lawan terbesarnya, Benazir Bhutto. Waktu pemilu dipilih sedemikian rupa sehingga bertepatan dengan perkiraan kelahiran anak pertamanya. Sebuah langkah yang diyakini bertujuan menghambat kemampuannya berkampanye secara aktif. Tidak berhenti di situ, Zia juga berupaya menghapus peran partai politik dengan menetapkan pemilu non-partai, memaksa kandidat maju sebagai individu. Langkah ini segera ditentang oleh Benazir dan Partai Rakyat Pakistan yang mengajukan gugatan hukum untuk mempertahankan sistem politik berbasis partai. Namun, dinamika kekuasaan berubah secara tiba-tiba. Pada bulan Agustus tahun 1988, Zia-ul Haq tewas dalam kecelakaan pesawat yang hingga kini tidak pernah terungkap penyebab pastinya. Berbagai spekulasi bermunculan, mulai dari sabotase hingga konspirasi internasional, tetapi tidak ada kesimpulan resmi yang dapat dipastikan. Bagi Benazir, peristiwa tersebut dipandang sebagai kehendak Tuhan. Tak lama kemudian, Mahkamah Agung Pakistan memutuskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara partai, membuka kembali jalan konstitusional yang sebelumnya dibekukan. Menghadapi momentum ini, Benazir mengambil langkah strategis yang tidak sepenuhnya disambut baik oleh semua pendukungnya. Ia memutuskan agar PPP berkampanye secara mandiri, terpisah dari aliansi oposisi yang lebih luas. Di saat yang sama, arah ideologis partai digeser, meninggalkan retorika sosialisme menuju kebijakan ekonomi pasar dan pendekatan yang lebih liberal. Perubahan ini menarik gelombang besar kandidat baru, namun juga menimbulkan kekecewaan di kalangan kader lama yang merasa partai telah kehilangan jati dirinya. Menjelang pemilu, harapan tumbuh di kalangan masyarakat urban dan kelompok liberal yang mendambakan kembalinya pemerintahan sipil. Sebaliknya, kelompok fundamentalis Islam melancarkan kampanye penolakan, menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Serangan propaganda diarahkan pada citra pribadi Benazir, memanfaatkan simbol dan narasi yang dirancang untuk merusak legitimasi moralnya. Pada saat yang sama, kekuatan konservatif bersatu dalam sebuah koalisi politik baru yang secara aktif didukung oleh aparat keamanan negara. Meskipun menghadapi tekanan politik, manipulasi dan kampanye hitam,
Hasil pemilu menempatkan Partai Rakyat Pakistan sebagai pemenang dengan perolehan kursi terbanyak di parlemen. Kemenangan ini belum cukup untuk membentuk pemerintahan mayoritas, memaksa Benazir memasuki fase negosiasi politik yang rumit. Presiden saat itu, Ghulam Isa Khan, menunjukkan keengganan untuk menyerahkan kekuasaan. Namun tekanan domestik dan internasional akhirnya memaksanya untuk mengundang Benazir membentuk pemerintahan baru. Dengan membangun koalisi parlemen, Benazir Bhutto secara resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Pakistan pada 2 Desember tahun 1988. Pada usia 35 tahun, ia mencatatkan sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin negara mayoritas muslim melalui pemilihan umum. Pelantikannya disambut dengan harapan luas bahwa era ini akan menandai kebangkitan demokrasi, perluasan peran perempuan, dan normalisasi hubungan regional yang lama membeku. Di tengah sorotan global, Benazir menyadari bahwa posisinya bukan sekedar jabatan politik, melainkan simbol perdebatan yang lebih besar tentang peran perempuan dalam dunia Islam. Kemenangannya dipersepsikan bukan hanya sebagai kemenangan elektoral, tetapi sebagai pergeseran narasi sejarah. Pada tahun yang sama, ia menerbitkan autobiografinya untuk audiens internasional, memperkuat citranya sebagai wajah baru di Pakistan di mata dunia, seorang pemimpin sipil, perempuan, dan pewaris dinasti politik yang kembali dari bayang-bayang rezim militer. Memasuki masa pemerintahannya, Benazir Bhutto segera dihadapkan pada realitas kekuasaan yang jauh lebih rumit daripada sekedar kemenangan pemilu. Kabinet pertama yang ia bentuk tercatat sebagai yang terbesar dalam sejarah Pakistan, sebuah keputusan yang sejak awal memicu kritik luas. Ia mengambil alih langsung posisi Menteri Keuangan, menunjuk ibunya sebagai menteri senior tanpa portofolio, serta menempatkan ayah mertuanya pada jabatan strategis di parlemen. Susunan ini menimbulkan kesan bahwa pemerintahan baru belum sepenuhnya mampu melepaskan diri dari praktik patronase politik yang telah lama mengakar. Minimnya pengalaman politik di antara sebagian besar anggota kabinet semakin memperlemah efektivitas pemerintahan. Sejumlah tokoh lama Partai Rakyat Pakistan memilih meninggalkan partai, kecewa dengan arah kebijakan yang dinilai terlalu pro-kapitalis dan menjauh dari semangat awal perjuangan mereka. Retakan internal ini menjadi pertanda awal bahwa kepemimpinan Benazir tidak hanya ditantang oleh lawan politik, tetapi juga oleh warisan partainya sendiri. Di luar parlemen, ketegangan antara Perdana Menteri sipil dan struktur kekuasaan militer tetap menjadi hambatan utama. Banyak perwira senior memandang Benazir sebagai ancaman terhadap dominasi historis militer dalam politik Pakistan. 3 figur paling berpengaruh di negara itu, Kepala Angkatan Darat, pemimpin intelijen, dan presiden, menunjukkan sikap permusuhan terbuka terhadapnya. Akibatnya, ruang geraknya untuk meloloskan undang-undang penting menjadi sangat terbatas. Meski demikian, pemerintahan Benazir tidak sepenuhnya stagnan. Ia mengambil sejumlah langkah yang memperkuat kehidupan sipil, termasuk pembebasan tahanan politik era rezim militer, pencabutan larangan terhadap serikat buruh dan organisasi mahasiswa, serta pelonggaran pembatasan terhadap media dan organisasi masyarakat sipil. Berbagai reformasi sosial juga diperkenalkan, mulai dari program keaksaraan hingga kebijakan yang meringankan beban biaya layanan publik yang sebelumnya diberlakukan secara represif. Tantangan ekonomi membayangi hampir setiap kebijakan yang ia rancang. Negara berada dalam kondisi keuangan yang rapuh, dibebani utang besar, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Banyak janji kampanye tidak dapat diwujudkan karena keterbatasan anggaran negara. Pada saat yang sama, Pakistan menghadapi krisis narkotika yang kian memburuk. Dengan perdagangan heroin lintas negara dan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di dalam negeri, Benazir menyatakan tekad untuk menindak jaringan kriminal besar, meski langkah konkret tetap terhambat oleh kekuatan politik yang berkelindan dengan aparat negara. Konflik dengan elit militer dan presiden terus berulang. Dalam beberapa kasus, Benazir berhasil memaksakan kehendaknya, namun lebih sering harus menerima kompromi yang membatasi otoritasnya. Militer secara tegas mempertahankan kendali atas kebijakan pertahanan dan hubungan luar negeri, memperjelas bahwa pemerintahan sipil belum sepenuhnya berdaulat. Ketegangan ini semakin rumit oleh rivalitas dengan pemerintah Provinsi Punjab, wilayah terpadat dan paling berpengaruh di Pakistan.
Di sana, kekuasaan berada di tangan seorang politisi yang mewakili kesinambungan warisan rezim sebelumnya. Persaingan antara pusat dan provinsi berkembang menjadi konflik politik terbuka, diperparah oleh sentimen etnis dan tuduhan manipulasi kekuasaan. Hubungan Benazir dengan birokrasi sipil juga memburuk, menyebabkan kelumpuhan administratif di banyak sektor pemerintahan. Pada tahun 1989, oposisi mencoba menjatuhkan Benazir melalui mosi tidak percaya di parlemen. Upaya ini gagal tipis, namun memperlihatkan betapa rapuhnya posisi pemerintahannya. Tuduhan suap politik dan campur tangan kekuatan asing memperkeruh suasana, sementara kritik ideologis terhadap kepemimpinan perempuan terus diagungkan oleh kelompok konservatif dan fundamentalis. Di bidang luar negeri, Benazir berupaya membangun citra Pakistan sebagai negara sipil yang kembali ke panggung internasional. Ia melakukan berbagai kunjungan diplomatik, mencari investasi dan bantuan ekonomi, serta mempererat hubungan dengan negara-negara Muslim yang memiliki ikatan historis dengan keluarganya. Pakistan kembali diterima dalam persemakmuran dan Benazir tampil sebagai simbol perubahan di forum-forum global. Dalam isu Afghanistan, ia memilih untuk tidak menantang peran dominan militer dan intelijen yang mendukung kelompok mujahidin. Hubungan dengan Amerika Serikat tetap dijalankan melalui jalur militer, bukan langsung melalui kantor Perdana Menteri. Ketika sebuah operasi militer lintas batas ke Afghanistan gagal, kesalahan diarahkan kepada pemerintah sipil dan memperlemah posisi Benazir di dalam negeri. Upaya awalnya untuk memperbaiki hubungan dengan India sempat menghasilkan langkah-langkah simbolis, termasuk pertemuan tingkat tinggi dan kesepakatan untuk mengurangi eskalasi militer. Namun pendekatan ini menuai kecaman keras dari kelompok konservatif yang menuduhnya terlalu lunak dan mempertanyakan loyalitas nasionalnya. Tekanan tersebut akhirnya mendorong Benazir mengambil sikap lebih keras, khususnya dalam isu Kashmir, dengan mendukung aspirasi komunitas Muslim setempat dan kembali mengangkat konflik tersebut ke panggung internasional. Ketegangan regional meningkat hingga memunculkan kekhawatiran akan konflik bersenjata besar, bahkan kemungkinan perang nuklir. Di tengah situasi genting ini, Benazir menolak rencana invasi militer yang lebih agresif, menyadari resiko diplomatik dan kemanusiaan yang akan timbul. Tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat, akhirnya membantu meredakan eskalasi. Masa jabatan pertama Benazir Bhutto pun berjalan di antara harapan dan keterbatasan. Ia memimpin sebagai simbol perubahan, namun terkurung dalam sistem kekuasaan yang belum sepenuhnya berubah. Pemerintahannya menjadi bukti bahwa memenangkan pemilu tidak selalu berarti menguasai negara, sebuah pelajaran pahit yang akan menentukan arah perjalanan politiknya selanjutnya. Di balik sorotan publik dan diplomasi internasional, terdapat satu isu paling sensitif yang membayangi masa jabatan pertama Benazir Bhutto, program nuklir Pakistan. Sejak awal pemerintahannya, akses terhadap informasi mengenai proyek ini dibatasi secara ketat oleh presiden dan pemimpin militer. Tingkat pengetahuan Benazir tentang sejauh mana pengembangan senjata nuklir berlangsung masih menjadi perdebatan, bahkan hingga kini. Untuk memahami situasi sebenarnya, Benazir memilih jalur tidak resmi dengan menghubungi langsung ilmuwan-ilmuwan kunci yang terlibat, termasuk Abdul Qadir Khan, tanpa melalui rantai komando politik maupun militer. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, ia secara terbuka menyatakan kepada Kongres bahwa Pakistan tidak memiliki senjata nuklir dan tidak berniat memproduksinya. Pernyataan ini kontras dengan kenyataan yang kemudian diungkapkan kepadanya secara tertutup. Di Washington, Benazir bertemu dengan Direktur CIA, William Webster, yang menunjukkan kepadanya bukti visual kemajuan program nuklir Pakistan. Informasi tersebut mengejutkannya, karena memperlihatkan bahwa proyek itu telah berkembang jauh lebih maju daripada yang ia bayangkan, terutama pada tahun-tahun terakhir rezim sebelumnya. Pemerintah Amerika Serikat menekankan Benazir agar menghentikan langkah terakhir menuju pembuatan senjata nuklir, dengan ancaman penghentian bantuan militer jika Pakistan melanjutkan produksi inti bom. Sebagai kompromi, Benazir mengizinkan dilakukannya uji coba non-nuklir tanpa bahan fisil. Meskipun langkah ini tidak sepenuhnya memuaskan pihak militer, menjelang akhir masa jabatannya, ia kembali mendapat peringatan dari Amerika Serikat bahwa aktivitas pengayaan uranium tingkat senjata masih berlanjut, menandakan bahwa komitmen politiknya tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas di lapangan. Sementara itu, tekanan politik domestik semakin meningkat.
Badan Intelijen Pakistan terlibat dalam operasi rahasia untuk melemahkan dukungan parlemen terhadap pemerintahannya, menggunakan intimidasi dan suap untuk memecah barisan pendukungnya. Terbongkarnya operasi ini justru menggerogoti kewibawaan presiden, namun tidak cukup untuk menyelamatkan pemerintahan sipil yang rapuh. Ketegangan sosial juga memburuk, terutama di Provinsi Sindh, di mana kekerasan etnis menelan banyak korban. Retaknya koalisi dengan partai yang mewakili komunitas urban semakin mempersempit basis kekuasaan Benazir. Ketika pemogokan massal melumpuhkan kota-kota besar, ia memerintahkan pengerahan militer untuk memulihkan ketertiban. Sebuah langkah yang justru memperdalam jurang antara dirinya dan sebagian pendukung sipil. Di saat yang sama, banyak harapan kaum liberal mulai memudar. Mayoritas tipis di parlemen membuatnya tidak mampu membalikan kebijakan Islamisasi yang diwariskan dari rezim sebelumnya. Undang-undang represif tetap bertahan dan sikap berhati-hatinya dalam isu-isu sosial membuat kelompok feminis merasa dihianati. Kritik terhadap gaya kepemimpinannya kian keras, menuduhnya ragu-ragu dan tidak mampu mengendalikan pemerintahan. Kontroversi pribadi itu memperparah situasi. Kehadiran suaminya dalam lingkaran kekuasaan memicu tuduhan nepotisme, sementara isu korupsi terus bergulir. Lembaga intelijen memantau aktivitas keluarga Bhutto secara intensif dan berbagai gugatan hukum diajukan dengan dukungan langsung dari presiden. Meski banyak penyelidikan bermotif politik, bukti-bukti yang muncul tetap merusak reputasi pemerintahan. Di tengah badai politik tersebut, Benazir melahirkan putri pertamanya. Sebuah peristiwa pribadi yang terjadi bersamaan dengan runtuhnya stabilitas kekuasaannya. Perekonomian nasional tersendat, pemogokan buruh meluas, dan konflik terbuka dengan presiden membuat pemerintahan praktis lumpuh. Akhirnya, pada Agustus tahun 1990, presiden menggunakan kewenangan konstitusional untuk membubarkan pemerintahan Benazir Bhutto. Alasan resmi yang dikemukakan adalah korupsi dan kegagalan menjaga ketertiban umum, dan sebuah pemerintahan sementara segera dibentuk dan keadaan darurat nasional diumumkan. Dengan keputusan itu, berakhirlah masa jabatan pertama Benazir Bhutto sebagai Perdana Menteri, sebuah periode yang syarat harapan tetapi juga dibelenggu oleh kekuatan-kekuatan lama yang belum rela melepaskan kendali. Penggulingan ini bukanlah akhir dari perjalanan politiknya, melainkan awal dari babak baru yang akan diwarnai pengasingan, kontroversi, dan upaya kembali merebut kekuasaan. Setelah dijatuhkan dari kekuasaan pada 1990, Benazir Bhutto memasuki periode panjang sebagai pemimpin oposisi. Pemilu yang dimenangkan oleh Nawaz Sharif menempatkannya di luar pemerintahan, sementara suaminya dipenjara atas tuduhan kriminal. Dari posisi oposisi, Bhutto menjadi pengkritik paling vokal terhadap pemerintahan Sharif. Menyoroti kegagalan ekonomi, meningkatnya kemiskinan, dan arah politik negara, meskipun ia menolak mengakui kelemahan serupa pada masa pemerintahannya sendiri. Ketidakpuasan publik terhadap Sharif secara bertahap menghidupkan kembali dukungan terhadap PPP. Ketegangan antara presiden dan perdana menteri memuncak pada 1993 dan berujung pada pembubaran pemerintahan dan pemilu baru. Dalam pemilu tersebut, PPP kembali menjadi partai terbesar meski tanpa mayoritas mutlak, dan Benazir Bhutto untuk kedua kalinya dilantik sebagai Perdana Menteri. Masa jabatan keduanya berlangsung dalam konteks yang jauh lebih rapuh. Untuk mengamankan posisinya, Bhutto memastikan presiden berasal dari PPP, tetapi langkah ini tidak mencegah memburuknya persepsi publik terhadap pemerintahannya. Tuduhan korupsi meningkat tajam, terutama terkait peran suaminya yang diberi posisi strategis dan akses ekonomi luas. Investigasi jurnalis dan lembaga internasional menggambarkan skala korupsi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan merusak legitimasi moral pemerintahannya baik di dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, Bhutto juga mencatat sejumlah capaian simbolik, khususnya dalam isu perempuan. Ia menandatangani konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, membentuk institusi khusus bagi perempuan, dan membuka ruang partisipasi perempuan dalam sistem peradilan. Namun, kegagalannya mencabut hukum-hukum Islam konservatif warisan rezim militer membuat kelompok liberal dan feminis semakin menjauh. Keamanan dalam negeri memburuk drastis, terutama di Karachi, di mana konflik etnis berubah menjadi kekerasan terbuka. Operasi militer dan kepolisian yang brutal menewaskan ribuan orang dan memicu kecaman organisasi hak asasi manusia.
Pada saat yang sama, kebijakan luar negeri Bhutto termasuk pengakuan terhadap Taliban dan ketegangan terbuka dengan India terkait isu nuklir dan Kashmir semakin mengisolasi Pakistan dari Barat. Konflik paling tragis justru datang dari dalam keluarga sendiri. Hubungan Bhutto dengan saudara laki-lakinya, Mir Murtaza Bhutto, memburuk menjadi permusuhan politik terbuka. Ketika Murtaza dibunuh oleh polisi pada 1996, kecurigaan publik langsung mengarah pada lingkaran kekuasaan pemerintah. Peristiwa ini menghancurkan kepercayaan terakhir terhadap kepemimpinan Bhutto dan mempercepat kejatuhannya. Pada November tahun 1996, Presiden kembali menggunakan kewenangan konstitusional untuk membubarkan pemerintahan Bhutto dengan alasan yang sama, korupsi, ketidakmampuan, dan dugaan keterlibatan dalam pembunuhan saudaranya. Pemilu berikutnya menjadi bencana bagi PPP yang hanya memperoleh sedikit kursi dan menandai berakhirnya dominasi Bhutto dalam politik elektoral Pakistan. Tahun-tahun berikutnya dihabiskan Bhutto di pengasingan, terutama di Dubai. Ia menghadapi rangkaian panjang tuduhan korupsi lintas negara, termasuk di Swiss dan Inggris, yang melibatkan rekening rahasia, perusahaan lepas pantai, dan suap internasional. Meskipun ia menyebut semua tuduhan itu bermotif politik, berbagai putusan pengadilan asing dan penyelidikan independen memperkuat persepsi bahwa korupsi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kekuasaannya. Kudeta militer Pervez Musharraf pada tahun 1999 menyingkirkan Nawaz Sharif dan menutup era politik sipil 1990-an. Dari pengasingan, Bhutto mengecam pemerintahan militer, memperingatkan bahwa menyingkirkan politisi arus utama hanya akan membuka jalan bagi ekstremisme. Meskipun ia tetap memimpin PPP, pengaruhnya kini lebih bersifat simbolik daripada institusional. Setelah hampir satu dekade berada di luar Pakistan, Benazir Bhutto kembali menjadi figur kunci dalam perhitungan politik global. Dunia internasional, terutama Amerika Serikat dan Inggris, masih mendukung Presiden Pervez Musharraf karena perannya dalam perang melawan teror, khususnya di Afghanistan. Namun, seiring berjalannya waktu, kepercayaan itu mulai terkikis. Popularitas Musharraf di dalam negeri anjlok drastis, sementara Pakistan diguncang gelombang protes besar yang dikenal sebagai gerakan pengacara. Pada saat yang sama, kekerasan dan kelompok militan Islam meningkat tajam, ditandai oleh lonjakan serangan bom bunuh diri. Dalam konteks inilah, Washington mulai memandang Benazir Bhutto sebagai sosok alternatif yang mampu mengembalikan stabilitas politik Pakistan. Namun, Amerika dan sekutunya tidak menginginkan Musharraf benar-benar tersingkir. Mereka mendorong sebuah kompromi, yaitu pembagian kekuasaan yang memungkinkan transisi menuju demokrasi tanpa mengguncang struktur keamanan negara. Langkah awal menuju perubahan itu dimulai dari rekonsiliasi lama yang tertunda. Pada tahun 2006, dengan bantuan Luis Ayala dari Internasional Sosialis, Benazir Bhutto dan Nawaz Sharif, dua rival politik lama, memulai proses perdamaian. Keduanya menyadari bahwa tanpa persatuan, kembalinya demokrasi di Pakistan akan mustahil. Di London, difasilitasi oleh pengacara Aitzaz Ahsan, mereka menyusun rencana bersama yang menghasilkan piagam demokrasi, sebuah pernyataan tegas menentang dominasi militer dalam politik Pakistan. Sejak saat itu, Bhutto menahan diri dari kritik terbuka terhadap Sharif, menandai perubahan besar dalam pendekatan politiknya. Tekanan internasional terhadap Musharraf pun meningkat. Amerika Serikat dan Inggris mendorongnya untuk berunding langsung dengan Bhutto. Pertemuan pertama mereka berlangsung secara tertutup di Abu Dhabi pada Januari tahun 2007, diikuti perundingan lanjutan beberapa bulan kemudian. Dari sinilah lahir kesepakatan kontroversial. Pemerintah Pakistan akan mencabut seluruh tuduhan korupsi terhadap Bhutto dan suaminya. Kesepakatan itu dilegalkan melalui Ordonansi Rekonsiliasi Nasional yang membatalkan berbagai proses hukum terhadap politisi sipil dan membuka jalan bagi Bhutto untuk kembali ke arena politik. Sebagai imbalannya, Bhutto bersedia menerima Musharraf sebagai presiden sipil selama ia melepaskan jabatan militernya. Kesepakatan ini memicu kemarahan banyak pendukung Musharraf sendiri yang melihatnya sebagai konsesi berlebihan kepada seorang mantan Perdana Menteri yang lama berada di pengasingan.
Diplomasi Bhutto pada periode ini berlangsung intens. Ia aktif bertemu dengan tokoh-tokoh penting Amerika dan Eropa, termasuk pejabat tinggi PBB dan pemikir kebijakan luar negeri Barat. Dalam berbagai forum, ia mempresentasikan dirinya sebagai jembatan antara Islam dan demokrasi. Gagasan-gagasan ini kemudian dituangkannya dalam buku Rekonsiliasi, Islam, Demokrasi, dan Barat yang ia tulis bersama Mark Siegel. Buku tersebut menjadi manifesto politiknya di panggung internasional, sebuah bantahan terhadap gagasan benturan peradaban dan seruan agar Barat berinvestasi pada kemiskinan dunia Muslim sebagai solusi jangka panjang terhadap ekstremisme. Pada Oktober tahun 2007, Musharraf terpilih kembali sebagai presiden oleh Parlemen Pakistan. Sesuai kesepakatan, Partai Rakyat Pakistan memilih untuk abstain, membuka jalan bagi fase berikutnya dalam perjalanan Benazir Bhutto. Ia kembali ke tanah air yang telah lama ia tinggalkan, sebuah kepulangan yang akan mengubah sejarah Pakistan untuk selamanya. Pada Oktober tahun 2007, setelah hampir 1 dekade di pengasingan, Benazir Bhutto akhirnya kembali menginjakan kaki di Pakistan. Ia mendarat di Karachi di tengah ekspektasi besar dan ketegangan yang sama besarnya. Banyak pengamat meyakini bahwa Bhutto memiliki peluang kuat untuk kembali menjadi Perdana Menteri dalam Pemilu Nasional 2008. Namun kesepakatannya dengan Presiden Pervez Musharraf serta hubungannya yang dekat dengan Amerika Serikat telah menggerus sebagian dukungan publik. Dalam berbagai jajak pendapat, Nawaz Sharif yang masih berada di Arab Saudi justru tampil lebih populer. Kepulangan Bhutto juga tidak sepenuhnya diinginkan oleh Musharraf. Ia berharap Bhutto menunda kembalinya hingga setelah pemilu. Keluarga Bhutto sendiri terpisah. Suami dan putri-putrinya tetap berada di Dubai, sementara putranya, Bilawal, masih menempuh pendidikan di Oxford. Dalam pidato-pidatonya, Bhutto menggambarkan krisis Pakistan sebagai pertarungan antara moderasi dan ekstremisme. Namun di balik retorika itu, ia sadar bahwa nyawanya berada dalam bahaya. Musharraf yang telah beberapa kali selamat dari upaya pembunuhan memperingatkannya bahwa ia juga akan menjadi target kelompok militan. Bhutto meminta agar Amerika Serikat atau Inggris bertanggung jawab atas keamanannya, tetapi permintaan itu ditolak. Pengamanan dirinya sepenuhnya berada di bawah kendali aparat Musharraf. Dan kekhawatiran itu terbukti pada hari kedatangannya. Saat iring-iringan kendaraannya bergerak melewati lautan massa di Karachi, 2 ledakan besar mengguncang konvoi tersebut. Serangan itu menewaskan 149 orang dan melukai lebih dari 400 lainnya. Bhutto selamat tanpa luka fisik, namun ia segera menuduh bahwa serangan tersebut melibatkan 4 regu bunuh diri dan kemungkinan melibatkan unsur penting di dalam pemerintahan. Ia mengirimkan daftar nama pejabat yang dicurigainya kepada Musharraf dan menuntut penyelidikan internasional. Hubungan Bhutto dan Musharraf pun memburuk dengan cepat. Pada November tahun 2007, saat Bhutto berada di Dubai, Musharraf mendeklarasikan keadaan darurat nasional dan menangguhkan konstitusi. Langkah ini memicu protes luas dari PPP dan Liga Muslim Pakistan pimpinan Nawaz Sharif. Meski diperingatkan oleh para penasihatnya, Bhutto segera kembali ke Pakistan dan sempat ditempatkan dalam tahanan rumah. Ia kemudian mengambil jarak secara terbuka dari Musharraf, menyadari bahwa asosiasi dengannya justru merusak kredibilitas politiknya. Pada 26 November, Nawaz Sharif kembali dari pengasingan. Di hari yang sama, Bhutto mengajukan pencalonan untuk 2 kursi parlemen di daerah pemilihan Larkana. Tak lama kemudian, Musharraf memenuhi salah satu syarat utama kesepakatan mereka. Ia mengundurkan diri sebagai kepala angkatan darat dan dilantik sebagai presiden sipil. Awal Desember 2007, Bhutto dan Sharif tampil bersama, menuntut agar keadaan darurat dicabut sebelum pemilu. Mereka mengancam akan memboikot pemilu jika tuntutan itu tidak dipenuhi. Pada 16 Desember, Musharraf akhirnya mencabut keadaan darurat. Bhutto kemudian meluncurkan kampanye PPP dengan slogan 5E, lapangan kerja, pendidikan, energi, lingkungan, dan kesetaraan. Manifesto partai secara terbuka menyerukan pembatasan peran politik militer dan reformasi mendalam terhadap badan intelijen. 11 hari kemudian, pada pagi 27 Desember tahun 2007, Benazir Bhutto bertemu dengan Presiden Afghanistan, Hamid Karzai. Sore harinya, ia berbicara di hadapan pendukung PPP dalam sebuah rapat umum di Liaquat National Park, Rawalpindi. Saat meninggalkan lokasi dengan kendaraan lapis baja, Bhutto berdiri melalui pintu darurat mobil untuk melambaikan tangan kepada massa, dan saat itulah serangan terjadi. Seorang pria berdiri hanya beberapa meter dari kendaraan, melepaskan tembakan dan langsung meledakkan rompi bunuh diri berisi bola-bola baja. Ledakan itu menewaskan Bhutto dan 22 orang lainnya.
Hingga hari ini, laporan resmi berbeda mengenai penyebab kematiannya, apakah akibat peluru atau pecahan logam dari ledakan. Bhutto dilarikan ke Rumah Sakit Umum Rawalpindi, tetapi dinyatakan meninggal dunia saat tiba. Tidak dilakukan otopsi dan jenazahnya segera dipindahkan. Keesokan harinya, Benazir Bhutto dimakamkan di samping ayahnya di Mausoleum Keluarga Bhutto di Garhi Kuda Bakas, dekat Larkana. Musharraf menetapkan masa berkabung nasional selama 3 hari, sementara kerusuhan pecah di berbagai wilayah Pakistan dan menewaskan sedikitnya 50 orang. Pemerintah menyatakan bahwa pelaku adalah seorang remaja dari Waziristan Selatan dan bahwa serangan itu didalangi oleh pemimpin Taliban Pakistan, Baitullah Mehsud. Klaim yang didukung oleh CIA namun dibantah oleh Mehsud sendiri. Tokoh Al-Qaeda Mustafa Abu Al-Yazid kemudian mengklaim bertanggung jawab, menyebut Bhutto sebagai aset Amerika yang paling berharga. PPP menolak penjelasan resmi, menuduh adanya penutupan kasus dan kemungkinan keterlibatan unsur dalam badan intelijen negara. Spekulasi publik bahkan meluas, menuding kemungkinan keterlibatan India atau Amerika Serikat. Penyelidikan internasional dan nasional tidak pernah menghasilkan jawaban yang meyakinkan. Permintaan untuk melakukan otopsi ditolak oleh keluarga. Bertahun-tahun kemudian, laporan PBB menyimpulkan bahwa pembunuhan tersebut kemungkinan dilakukan oleh Taliban Pakistan, mungkin dengan bantuan unsur-unsur nakal dalam aparat keamanan, dan bahwa penyelidikan awal sengaja dirusak. Namun tidak satupun pelaku utama yang pernah dibuktikan secara hukum. Dalam wasiat politiknya, Benazir Bhutto menunjuk putranya yang berusia 19 tahun, Bilawal, sebagai pewaris kepemimpinan PPP, dengan Asif Ali Zardari sebagai ketua sementara. Setelah kematiannya, pemilu ditunda hingga Februari 2008. Dan hasilnya melahirkan pemerintahan koalisi antara PPP dan Liga Muslim Pakistan, dan akhirnya membawa Zardari ke kursi presiden Pakistan. Benazir Bhutto meninggalkan warisan yang rumit dan penuh kontradiksi. Bagi para pendukungnya, ia adalah simbol perjuangan demokrasi, perempuan yang menantang dominasi militer dan ekstremisme di Pakistan. Ia dikenang sebagai martir politik yang membayar harga tinggi demi keyakinannya. Namun bagi para pengkritiknya, Bhutto juga merepresentasikan kegagalan elit politik Pakistan, kekuasaan yang terpusat pada dinasti, tuduhan korupsi, dan ketidakmampuan melemahkan peran militer dalam pemerintahan sipil. Harapan yang ia bangun seringkali berhadapan dengan realitas politik yang tidak mampu ia ubah. Setelah kematiannya, Partai Rakyat Pakistan bertahan, tetapi lebih sebagai warisan keluarga daripada gerakan ideologis. Nama Bhutto tetap hidup dalam politik Pakistan, sementara pertanyaan tentang keadilan atas kematiannya tidak pernah benar-benar terjawab.